kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyerahkan hatiku. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajarlah pula kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, kaset, DVD, siaran tunda, siaran langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian tambahan 81 dalam naungan-Mu. Dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dari atas kembali, doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam naungan-Mu ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, masa kekurangan. Kor, doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku temukan ada keselamatan bagiku atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembah. Dalam naungan-Mu,
dalam naungan-Mu. Ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencana-Mu, ku berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan bersyukur. Sekali lagi kita angkat tangan. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembah-Mu. Hanya padamu, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya ku akan menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau masih beri panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan kepada kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam hari ini dimanapun kami berada Tuhan, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, juga di Suprapto ABC Medan, dalam negeri luar negeri semua Tuhan. Kami bisa beribadah melayani Tuhan sama dengan Tuhan sedang membawa kami dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Engkau sedang memelihara, melindungi kami, membela kami Tuhan. Engkau menyatakan keselamatan bagi kami, berkat-berkat Tuhan bahkan sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami, ketidaklayaan, ketidakmampuan kami untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami.
Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata. Engkau Tuhan menyelesaikan semua tepat pada waktunya, semua menjadi indah pada waktunya. Engkau tidak pernah menipu kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, baik di sini, di Medan, di Surabaya semua. Lindungi dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya, tiba di tempat dengan selamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua, pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, lindungi kami. Gedung yang kami pakai di sini W4 Surabaya, Supraptoda, PC Medan, Tuhan tolong semua. Peralatan-peralatan listrik, AC, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, saluran internet, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi Tuhan. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali pujian kita dari lagu nyanyian tambahan nomor 5, Dia Sungguh Baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyamaku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari atas kembali dan saya undang kita bangkit berdiri. Yang bagiku dan Tuhan Allah penyamaku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah Ayat 2, Dia ada dalamku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari Psalus 165, Ku bertekun dalam iman. Coba mendapatkan rahasia hidup sesuai kenyataan.
tapi apa yang ku ingin capai hanya terlaksana dengan iman. Ku bertekun, Ku bertekun serta yakin pada firman, ya batu karang yang berkuasa. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada. Ayat yang kedua, akalku. Aku bisa menerima apapun yang kelihatan nyata. Waktu gagal baru ku mengerti bahwa oleh iman semua bisa nyata. Ku bertekun, Ku bertekun serta yakin pada firman, ya batu karang yang berkuasa. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Ku bertekun serta yakin pada firman, ya batu karang yang berkuasa. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada. ayat yang ketiga, Andang-andang perasaanku, apapun yang kelihatan nyata. Waktu gagal baru tepi jalan buntu, hanya iman mengatasi. Hanya kur, Ku bertekun serta yakin pada firman, ya batu karang yang berkuasa. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada. ku bertekun, Ku bertekun serta yakin pada firman, ya batu karang yang berkuasa. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. puji Tuhan. Biarlah kita semua bertekun di dalam ibadah pelayanan, mendengarkan firman Tuhan, jangan mau dihalangi oleh apapun juga, maka iman akan bertambah-tambah, dosa berkurang, berkat bertambah, keserapatan pun makin mantap sampai suatu waktu tidak bercelah. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian Rohani 113 dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku, Dengan imanku ku hadapi semua, dengan bangkit berdiri, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. dengan berdoa, Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Tetap kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. dengan bersyukur, Dengan bersyukur
ku hadapi semua dengan bersyukur. Semua berlalu, iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur, semua dengan bersyukur. Dengan bersyukur, ku hadapi semua dengan bersyukur. Semua berlalu, iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan yang saudara-saudari alami. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, biarlah bisa disaksikan, bisa menjadi berkat orang lain yang mendengarkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul nyanyian tambahan nomor 3, Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kata kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Dari atas kembali, kasih yang sempurna. kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan, biarlah saat menghadapi masalah, pencobaan, ujian, penderitaan, apalagi yang mustahil, kita berusaha supaya iman kita tetap kuat. Kuat dan teguh hati, kita tetap taat dengar-dengaran, maka tangan Tuhan yang membuka semua pintu baik di kita, baik di dunia ini maupun di surga, Tuhan bukakan bagi kita. Masalah selesai, pintu masa depan yang indah dan berhasil. Kalau kita mau buka pintu-pintu sendiri, Tuhan akan diam, kita tidak akan bisa membuka pintu.
Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dari atas kembali segala perkaraku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dari atas kembali, saya undang Choral Group untuk mempersembahkan pujiannya bagi depan. Perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Puji Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima pedang penyucian firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua yang menyucikan hati dan pikiran kita. Bersama kita akan menyanyikan Dengan Sayap-Mu. Bersama kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Doa pembukaan yang selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, kita mengatakan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kami harus mengakui hidup di akhir zaman ini. Kami harus mengarungi lautan dunia menuju pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Seringkali kami diterpa oleh angin dan gelombang di lautan dunia untuk menenggelamkan perahu kehidupan kami, untuk membinasakan kami, Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami hanya menantikan Engkau, pertolongan kami dari Engkau, Tuhan. Pertolongan kami dari firman-Mu, Tuhan. Sebab firman-Mu mampu, Tuhan, untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu mampu untuk menghapus segala kemustahilan, Tuhan.
Firman-Mu mampu untuk mengalahkan musuh-musuh Tuhan. Sehingga kami bisa selamat sampai di seberang, selamat di pelabuhan damai sejahtera. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Tidak mengendaki kami tenggelam seorang pun Tuhan, tapi semua selamat sempurna bersama Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, YouTube, dimanapun berada, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan WR4 Surabaya, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua urapi semua dengan urapan yang sama untuk kami bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan Tuhan pelayanan kami, menyerahkan Tuhan pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Peluklah kami untuk bahagia selalu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur dan Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Dimanapun kaum muda remaja berada saat ini, kita sama dalam makanan yang sama, berita firman yang sama, dalam urapan yang sama, dalam penampilan pribadi Tuhan yang sama di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-52. Saudara, jadi Lukas pasal 11 ini menunjuk saudara, ibadah dan pelayanan orang Farisi dan ahli Taurat hanya mengutamakan perkara-perkara jasmani. Ibadah pelayanan orang Farisi dan ahli Taurat hanya mengutamakan perkara jasmani, sehingga tidak mengutamakan pemberitaan firman Allah. Tidak mengutamakan pemberitaan firman. Ya, tidak ada penyucian, tidak ada pembaharuan. Ya, akibatnya dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Tidak ada penyucian, tidak ada pembaharuan, hanya mempertahankan manusia darah daging yang berdosa. Ya, itu kalau ibadah pelayanan hanya mencari yang jasmani, tanpa tidak mengutamakan firman Allah. Tidak ada penyucian, tidak ada pembaruan, hanya mempertahankan manusia darah daging. Manusia darah daging yang berdosa. Itu angka 6. Manusia darah daging angka 6. Akibatnya dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Akibatnya dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Dikecam Yesus dengan 6 celaka. Nah, kita sudah berada pada celaka ke-6 ayat 52. Mari kita baca Lukas 11 52. Celaka yang terakhir. Celakalah kamu hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halang. Nah, ini suatu celaka
yang ke-6. Ya, mengambil kunci, ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan surga. Ini kunci pengetahuan surga. Ya, ini mengambil kunci pengetahuan surga, tetapi tidak mau masuk ke dalamnya. Bahkan menghalangi orang lain untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini celaka bagi ahli Taurat. Dia punya kunci pengetahuan surga, tapi tidak mau masuk ke dalam. Malah orang lain yang mau masuk dihalangi. Saudara, ini. Nah, saudara, pengetahuan tentang surga itu adalah yang tertinggi dari segala pengetahuan di dunia ini. Jadi pengetahuan tentang surga adalah pengetahuan yang tertinggi dari segala pengetahuan di dunia ini. Mau matematika, mau fisika, mau nuklir, mau apa, pengetahuan tentang apa saja di dunia. Saudara, tentang yang IPS, tentang apa pengetahuan. Tidak sebanding dengan pengetahuan surga, itu lebih tinggi semuanya. Nah, segala pengetahuan di dunia bisa dijangkau oleh akal manusia. Sampai sudah sulit, waduh, ya umpama matematika sudah kosinus, sinus, apa susah ini. Tapi masih ada yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Mungkin tentang membuat nuklir, membuat ini, wah susah itu. Mungkin di bidang kedokteran, waduh, mau begini begitu, ya, mau apa DNA, mau ini, mau virus, waduh susah. Tapi masih ada yang bisa. Nah, bisa, semuanya bisa, segala pengetahuan di dunia bisa dijangkau oleh akal manusia. Tetapi pengetahuan surga tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, di luar akal, supranatural. Pengetahuan surga tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Saja supranatural, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Lalu bagaimana kita bisa mengerti pengetahuan surga? Bagaimana kita bisa mengerti pengetahuan surga? Untuk masuk ke dalam surga harus tahu tentang surga. Bagaimana kita bisa mengerti pengetahuan surga untuk masuk di dalamnya? Akal tidak bisa, dari mana kita? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah ini saudara, jadi ini iman, saudara, kuncinya adalah iman. Nah, iman itu saudara bisa mengerti alam semesta, juga bisa mengerti tentang kerajaan surga. Saudara, ini jadi kita mengerti pengetahuan surga lewat iman, Nah, iman berarti iman adalah kunci dari pengetahuan surga. Iman adalah kunci dari pengetahuan surga, apalagi hanya pengetahuan dunia. Kalau punya iman, pengetahuan surga saja kita bisa tahu. Apalagi cuma pengetahuan dunia bisa. Ya, perhatikan. Nah, inilah keistimewaan orang beriman. Saja, mungkin saudara-saudara kaum muda dimanapun berada sudah berusaha belajar, sudah berusaha ini. Kok enggak bisa-bisa, sudah les, sudah ini ya. Ayo ditambah iman. Percaya Tuhan mampu membukakan pengertian tentang pengetahuan surga aja bisa. Apalagi pengetahuan di dunia. Saja, Tuhan mampu. Ya, Tuhan tolong semuanya. Saja, banyak pengalaman saya tentang ini. Saja, dengan iman. Satu waktu saya ujian, suatu pelajaran ujian. Saja, kemudian belajar, tapi waktu itu memang sibuk sekali dalam kegiatan di gereja, kaum muda. Karena waktu itu saya pengurus kaum muda seluruh Indonesia di gereja itu. Saya sekretaris umum. Jadi sibuk juga. Tapi saya berusaha belajar. Tapi kok rasa kurang
mantap sedikit ya, kurang mantap. Jadi saya datang ujian, nah saja, wah teman-teman saya sudah, wah siap semua, wah siap. Saya tambah keder, saja, tambah takut, aduh semua sudah, wah senang-senang mereka, waduh ini. Nah, ternyata bukan teori, jadi menghitung. Nah, ada pakai cerita begini, hitung. Nah semua macet, pulpennya macet semua, nah, macet. Ya, 1 jam macet semua, enggak bisa. Saya termasuk macet. Nah disitulah iman. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Nah, saya sudah senang, bukan teori ini. Kalau teori belum mantap kemarin ini. Sudah belajar tapi waduh bahaya ini. Nah, tapi ini hitungan. Ya. Jadi saya berdoa terus, berdoa Tuhan. Dan enggak bisa, sudah macet semua. Saya lihat sebelah macet semua. Nah satu waktu, tek. Kira-kira kurang berapa menit, tak, seperti dibuka, tak, ini, wah, saya kerjakan, bisa lulus sendiri. Tapi ya bukan lulus sendiri, waktu itu saya salah juga, ya. Jadi berapa lembar saya kerjakan, lembar saya hilang sudah, ke sana kemari, ya. Lembar 1 selesai hilang, sudah keliling, ya. Untung kembali, nah itu tidak boleh dicontoh ya, tidak boleh dicontoh, nyontek tidak boleh, memberi contekan tidak boleh juga, ya. Tidak boleh dicontoh. Nah, masih Tuhan tolong. Mungkin pendapat saya belum sampai ke situ dulu itu, ya. Jadi di situ. Iman bisa, bukan wijayanya. Sama-sama tidak bisa, sama-sama nganggur, sama-sama batas tidak bisa. Tidak bisa. Ini dosennya yang bisa cuma. Bukan berarti manusia semua tidak bisa. Ya, dosennya yang bisa. Kita mahasiswanya tidak bisa. Nah, tapi dengan iman, dengan percaya bisa terbuka. Bisa terbuka. Nah, makanya iman itu dari mendengar firman sungguh-sungguh. Mendengar firman itu menentukan nasib kehidupan kita. Itu kaum muda, itu yang benar. Kuliah boleh, kerja boleh, menentukan silakan. Tapi yang lebih menentukan iman. Mendengar firman itu sangat menentukan nasib hidup kita. Bukan hanya di dunia, sampai di sorga. Sampai di sorga. Ya, itulah kekuatan iman. Kunci dari pengetahuan surga, apalagi hanya pengetahuan dunia. Apalagi hanya pengetahuan, bisa. Jadi iman itu adalah kunci segala pengetahuan. Kunci segala pengetahuan. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh mendengar firman. Menjadi iman itu menentukan nasib kehidupan kita di dunia sampai di surga. Nah, jangan berpikir, waduh saya enggak punya uang orang tua miskin, mau minta maaf ya, saya berani ngomong ya orang tua saya juga miskin dulu. Soalnya itu ada adik saya dan miskin juga kita, sama. Soalnya ya miskin, diberkati, miskin lagi, terus soalnya kayak naik gunung turun gunung aja. Soalnya nah itu enggak ada masalah. Iman bisa tadi, apa yang tidak kita lihat bisa kita lihat. Bukti dari apa yang tidak kita lihat bisa terjadi dengan iman. Sebaliknya orang tua kaya ini jangan sombong. Oh, enggak bisa menolong itu semua. Iman yang menolong kita semua ya. Mendengar firman sungguh-sungguh kaum muda. Ayo saat-saat mendengar ada ibadah untuk mendengar, ayo perjuangkan. Mendengar firman jadi perjuangan. Saya percaya kalau kita berjuang mendengar firman menjadi iman, Tuhan berjuang juga untuk kita. Amin. Tuhan berjuang untuk kita. Tuhan tidak pernah menipu kita ya. Nah, semoga kita jadi tadi ahli Taurat mempunyai kunci pengetahuan surga, mempunyai iman. Ahli Taurat mempunyai kunci pengetahuan surga sama dengan mempunyai iman, tetapi tidak mau masuk ke dalamnya. Loh kok bisa punya iman tidak mau masuk ke dalam, bahkan menghalangi orang lain masuk ke dalam, menjadi sandungan. Nah, itu berarti, loh kok bisa punya iman kan punya kunci. Iman itu kunci pengetahuan surga, kunci kerajaan surga boleh. Nah, dia punya kunci, tapi tidak mau masuk, malah menghalangi. Kenapa ini? Nah, ini berarti sama dengan iman tanpa perbuatan iman. Nah, ahli Taurat mempunyai iman tanpa perbuatan iman. Sabtu yang lalu sudah diterangkan, ini diulangi sedikit. Iman tanpa perbuatan iman. Iman yang mati, iman yang kosong, imannya setan. Tidak menyelamatkan, tidak selamat, tidak bisa masuk surga.
Iman tanpa perbuatan. Seperti setan, percaya Yesus, gemetar, tapi perbuatannya lain. Percaya Yesus, gemetar dia, tapi perbuatannya melawan Yesus, melawan Tuhan. Nah, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa punya iman, tapi perbuatannya lain, bukan perbuatan iman. Nggak bisa masuk surga. Sama dengan ahli Taurat. Punya kunci, tapi nggak masuk. Kenapa? Iman tanpa perbuatan. Malah menghalangi orang lain, jadi sandungan. Itu yang hebat, yang dengar firman begitu. Nggak usah, nggak perlu. Nah ini bahaya. Ya, semoga kita bisa. Nah, oleh sebab itu mari kita berusaha sekarang. Kita berusaha untuk memiliki iman dan perbuatan iman. Kita harus berusaha. Semua, saya, saudara semua, kaum muda dimanapun berada. Kita harus berusaha untuk memiliki iman dan perbuatan iman. Saya kasih contoh dan praktek. Contoh dan praktek iman dan perbuatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dan praktek iman dan perbuatan iman dalam kehidupan sehari. Nomor 1, Bapak Abraham. Abraham sebagai contoh praktek sebagai Abraham. Yakobus 2 ayat 21 dan 22. Surat Yakobus pasal 2 ayat 21 dan 22. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Nah, tadi kita berusaha untuk memiliki iman dan perbuatan sehingga iman jadi sempurna. Masuk kerajaan surga. Kalau iman sempurna masuk, sempurna juga hidup kita masuk kerajaan surga. Contoh, Abraham, apa perbuatan imannya? Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak minta lembunya, tidak minta anak. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi iman dan perbuatan iman Abraham adalah taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Sembelih anakmu, Abraham, iya. Ini iman dan perbuatan iman Abraham. Ini yang kita contoh, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ayo hari-hari ini kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Taat dengar-dengaran pada firman Allah sampai daging tak bersuara. Sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Buktikan saat disuruh pilih 2, Ishak atau Tuhan. Ayo, Ishak anak yang tunggal atau Tuhan. Nah, pilih Tuhan. Itu perbuatan iman. Kalau pilih Ishak, susah. Nah, kaum muda, pilih kebaktian Tuhan atau pacar. Nah, pacarnya ajak ke sini-sini. Nah, ayo. Kalau pilih pacar, ya belum. Iman seperti ahli Taurat, cuma punya kunci tapi tidak bisa masuk. Orang lain dihalangi. Iman tanpa perbuatan. Nah, begitu. Gampang saja. Ayo pilih siapa. Taat sama siapa kita ini. Hari-hari ini. Nah, kalau taat kepada firman Allah sampai daging tak bersuara. Rela berkorban sampai rela berkorban apapun. Daging tak bersuara atau rela berkorban, taat rela berkorban sampai rela berkorban apapun. Bagi Tuhan. Nah, itu namanya mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, sama dengan memiliki loh batu pertama. Jadi Musa menerima 2 loh batu. Loh batu pertama itu 4 hukum mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, mari sungguh-sungguh saya hari-hari ini. Jadi taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran. Apapun yang harus dikorbankan. Apapun yang harus. Itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mempunyai loh batu pertama. Ada 2 loh batu. Jadi loh batu 1, loh batu pertama. Ya, semoga kita mengerti.
Kemudian yang kedua, contoh praktek iman, perbuatan iman. Di bawahnya tadi Yakobus pasal 2, ini bangsa kafir Rahab. Ya, diwakili oleh Rahab. Ya, Yakobus pasal yang kedua. Ayo, ini kunci pengetahuan surga. Iman, perbuatan iman. Apa prakteknya? Taat, termasuk setia juga ya. Sebab dalam loh batu pertama, kuduskanlah hari Sabat. Ayo berjuang untuk ibadah, setia termasuk. Taat itu termasuk setia. Ibadah sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan. Ayo korban apapun kita untuk ibadah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu perbuatan iman. Itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat termasuk setia. Karena ada ayatnya loh batu pertama 4 hukum termasuk kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat itu hari ibadah sekarang. Ibadah melayani Tuhan itu harus diutamakan. Sungguh-sungguh. Ya. Nah, kemudian sekarang Rahab, Yakobus 2 ayat yang ke-25. Ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 25 saja. 25, baik. Nah ini saja. Jadi iman dan perbuatan iman, contoh dan praktiknya. Yang kedua Rahab, bangsa kafir. Nah, apa itu perbuatannya? Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai dari bangsa Israel. Kafir dan Israel ini tidak bergaul dulu, bermusuhan. Nah, tapi dia mau selamatkan. Nah, sampai musuhnya. Sekalipun harus berkorban nyawa. Kalau sampai ketahuan oleh Raja Yeriko, wah Rahab menyembunyikan mata-mata loh, mati sekeluarga malah. Berkorban nyawa, jangan-jangan keluarganya juga dibunuh. Pengkhianat ini. Pengkhianat. Siapa seisi rumahnya bunuh semua. Kamu tahu enggak ngomong. Ini berkorban nyawa. Berkorban apapun berkorban nyawa. Nah ini sama dengan saudara, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Nah, bahkan mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh. Nah, itu memiliki loh batu kedua. 6 hukum loh batu kedua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Ya, memiliki loh batu kedua. Nah, itu hukum kelima, sampai mulai hormatilah orang tuamu. Nah, itu mengasihi sesama mulai orang tua. Kalau anak-anak mulai dengan orang tua. Dengan orang tua. Kemudian hubungan suami istri, jangan berzina dan lain-lain. Jangan membenci hubungan saudara, kakak adik dan lain semua itu. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Nah, orang memusuhi kita, membenci kita, menggosipkan, jangan benci-benci. Kita doakan. Ampuni mereka Tuhan, berkati. Nah, ini memiliki 2 loh batu. Ini perbuatan iman. Ini perbuatan iman. Kalau orang jahat kita balas jahat, ya bukan perbuatan iman, perbuatan setan. Apalagi orang baik kita balas jahat, ya betul-betul setan. Nah, ini. Kalau jahat dibalas jahat, hukum rimba namanya. Hukum rimba. Kalau baik dibalas jahat, hukum setan. Kalau jahat dibalas baik, hukum Tuhan, hukum kasih. Bisa ya? Kalau jahat dibalas baik, hukum kasih. Ada 2 loh batu. Kalau jahat dibalas jahat, itu hukum rimba namanya. Kayak binatang buas, hukum rimba. Kalau baik dibalas jahat, wah setan. Nah, itu setan. Nah, jangan. Ayo kita berusaha, biarpun orang jahat, ayo kita doakan baik tetap. Tidak ada masalah. Justru kita menerima kasih. Itu perbuatan iman. Itu perbuatan. Mengasihi Tuhan, taat termasuk setia, itu perbuatan iman. Apapun yang harus dikorbankan sampai daging tak bersuara. Itu perbuatan. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh, itu perbuatan iman. Mungkin dianggap bodoh sama orang. Kalau taat, setia dianggap bodoh. Wah, kamu temannya begini. Ya sekali-kali lah, terus sekali-kali. Nanti lagi. Makanya saya bilang, ayo jangan menyerah. Ya, kalau kamu udah begini saya terhalang. Jangan menyerah.
Nanti kalau sekali-kali, nah besok datang lagi sekali-kali. Besok sekali-kali, sampai 1 kali. 1 kali maksudnya 1 sungai sudah banyak sekali. Nah itu, terus itu setan. Kalau sudah kita bobol 1 kali, sekali-kali. Ya sekali-kali, ya sekali-kali, habis kita. Jangan. Saja Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita. Ya, ayo taat setia. Itu perbuatan iman. Loh batu pertama. Mengasihi sama loh batu kedua. Sampai mengasihi musuh. Loh batu kedua. Jadi kehidupan yang memiliki iman dan perbuatan iman sama dengan memiliki 2 loh batu. Kasih yang sempurna. Itu iman perbuatan iman. Jadi orang yang memiliki iman dan perbuatan iman sama dengan memiliki 2 loh batu. Kasih yang sempurna. Ya sekarang kegunaan 2 loh batu. Kasih sempurna. Kegunaan 2 loh batu atau kasih yang sempurna. 1, Keluaran 32. Nah, ayo ya, malam ini dimanapun kita berada, Surabaya, Medan, sini dimanapun, kota-kota manapun sampai luar negeri yang menerima siaran ini, sama kita. Lawatan Tuhan sama, firman Tuhan sama, urapan sama. Ayo, Tuhan mau kasih 2 loh batu. Iman perbuatan iman sama dengan 2 loh batu. Tuhan mau memberikan kita iman perbuatan. Kunci yang bisa buka pintu surga. Bukan cuma kunci tapi tidak bisa buka. Seperti Ali Tor malah menghalangi orang, jangan. Tapi kunci yang bisa membuka pintu surga. Oh bahagia. Saat kita bisa taat, setia sampai berkorban apapun. Oh bahagia. Nah, seringkali om ini kalau pelayanan sudah ya menumpuk 1 hari, tidak sengaja juga ada orang mati, ada orang ini, waduh, pernah pagi di sini, sebentar lagi di kuburan, di rumah duka kuburan, agak siang di Surabaya, malam di Medan, ketawa orang Medan, saya bersaksi, tadi saya pagi di gereja, kemudian agak siang di rumah duka, kemudian di kuburan, kemudian ke Surabaya, WR4 Surabaya, lalu sampai di Medan. Wah, selesai senang sekali. Bukan, waduh capek ya, enggak, senang sekali. Senang hati itu. Nah ini senang hati. Ya Tuhan beri pertolongan. Waktu di kuburan saya ingat orang sudah, loh bagaimana ini telat ini. Ternyata seperti pakai rider, jalannya kosong semua. Saya bisa sampai Surabaya baik, saya bisa baik. Nah, itulah hati senang sekali. Kalau saudara taat setia, bahagia. Ada kasih, loh batu 1 ada, kasih sempurna, bahagia. Nah, bisa mengasihi sesama seperti diri, apalagi mengasihi musuh. Senang sekali juga. Kita bisa mendoakan aja orang, waduh om orang itu begini. Kita bisa doakan, Tuhan tolong, doakan. Senang. Apalagi bisa menolong. Satu waktu saya dengan tante menghadapi, telepon dari seorang, kaget saya. Ini orang yang banyak kesaksian orang-orang, bukan kesaksian apa itu ya, cerita. Wah ini kalau rapat, ini sudah soal Pak Wi ini, sampai waduh, bisa telepon. Saya membutuhkan, datang Pak, datang. Saya senang dengan tante. Datang sini, datang. Apa kekurangannya? Ayo datang. Senang sekali. Bukan, orang tidak tahu diri. Ini dibaliknya mengata-ngatai orang, enggak. Senang sekali. Nah itulah perbuatan iman. Ada 2 loh batu. 2 loh batu. Ya, semoga kita kasih sempurna. Ayo sekarang kegunaan 2 loh batu. Belajar dari Musa ya. Musa terima 2 loh batu. Pertama, Keluaran 32 ayat 19 sampai 20. Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai Keluaran 32 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu.
Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Jadi kegunaan dua loh batu, kasih yang sempurna. Nomor satu, menghancurkan lembu emas. Menghancurkan lembu emas. Artinya apa lembu emas itu? Menghancurkan dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum, merokok, mereka menari-nari, makan minum, itu ya di ayat 6, makan minum bersukaria. Wah, itu bahaya. Nyanyi berbalas-balas, ini sudah itu makan minum kawin mengawinkan. Jadi menghancurkan dosa sampai dengan puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, bisa. Wah susah saya merokok, bisa. Asal ada iman perbuatan ini. Asal ada dua loh batu kasih yang sempurna. Sekejap saja hancur. Saudara percaya? Sekejap saja dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba hancur. Hancur. Dalam sekejap hancur. Musa pecahkan dua loh batu, pecahkan juga lembu emas. Digiling, diminum. Habis betul. Dosa-dosa, ayo apa malam ini? Puncaknya dosa, dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan. Penyimpangan, hati-hati. Laki-laki, perempuan, hati-hati. Nikah yang salah, mulai masa pacaran yang salah, hati-hati. Ayo hancurkan semua dengan kekuatan kasih Tuhan. Amin. Dua loh batu. Yesus sudah dihancurkan di kayu salib. Itu menunjukkan kasihnya bisa menghancurkan dosa. Puncak dosa juga kutukan dosa. Kalau air emas diminum, lembu emas tadi digiling suruh minum, itu pahit getir, itu kutukan dosa. Jadi menghancurkan dosa, puncak dosa, dosa makan minum kawin dan segala kutukan dosa. Letih lesu, beban berat, pahit getir seperti minum air emas. Kalau emas dipakai di telinga, cantik, bagus. Kasih di kalung, di leher, bagus. Kalau suruh minum, pahit. Kopi yang enak. Kalau emas tidak enak, itu pahit. Nah itu pahit getir hidup. Kalau ada dosa, apalagi puncak dosa, pahit getir, bukan seneng. Cuma setan itu, maaf, kurang ajarnya. Nah, kalau orang taat, bodoh. Kamu setia, wah itu temanmu seneng-seneng itu. Kamu di gereja, waduh, kamu ibadah, walah. Nah, itu setan. Sebaliknya berbuat dosa, ayo pesta seks, pesta narkoba, wah pesta kita. Kurang ajarnya setan. Padahal pahit getir, yang bahagia dibilang pahit, yang pahit dibilang bahagia. Itu setan. Pahit getir. Kalau ada dosa pahit getir, letih lesu, beban berat itu kutukan. Pahit getir, susah payah. Nah kalau itu hancur semua, maka kita bisa hidup benar, hidup suci. Ayo malam ini kembali pada kebenaran. Dalam sekejap, tidak usah tunggu. Tidak usah tunggu. Begitu loh batu dipecahkan, Yesus mati di salib, itu kasih Allah. Hancur juga lembu emas. Ayo malam ini kalau begitu kita menerima kasih Allah, hancur dosa-dosa. Sampai kutukan. Hancur. Kita bisa hidup benar suci, kita bisa diberkati, kutuk jadi berkat. Kita bisa damai sejahtera, tidak letih lesu beban berat, enak ringan, kita bisa manis bahagia, tidak pahit getir lagi, manis bahagia. Hidup benar, hidup suci, kita diberkati, kita damai sejahtera, enak ringan, kita merasakan kebahagiaan, suka manis, bukan pahit. Bukan minum air emas, tapi air anggur dari surga. Dari surga, kemanisan, kebahagiaan. Ayo kamu muda, perhatikan saya Wijaya. Mau kembali manis, mau kembali ringan, hidup itu, saja mau kembali diberkati, ya buang dosa. Tidak usah yang macam-macam. Buang dosa-dosa sampai puncak dosa, semua buang. Sudah buang. Stop, malam ini stop. Ayo kembali pada berkat, jangan kutuk. Kembali pada damai, jangan letih lesu beban berat, enak ringan, kembali pada manis. Jangan yang tidak taat, buang.
dosa-dosa. Buang semua. Nah, semoga kita bisa mengerti. Memang korban. Seperti Musa Abraham mau menyembelih Ishak. Aduh. Ya, kalau nanti sudah jadi ayah, jadi orang tua, anaknya sakit kadang-kadang, ya, apalagi masih bayi. Ya, anaknya sakit, lebih baik aku yang sakit. Makanya jangan lawan-lawan orang tua. Ya, waktu saudara bayi kan enggak ngerti dulu. Ya kan? Nah, padahal kalau sakit, orang tua itu lebih baik aku yang sakit daripada dia. Kasihan. Nah, itu ya. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Ayo buang, tidak taat dan lain-lain. Buang. Kembali kepada kebenaran, itu kepada berkat, kepada kemanisan, kepada enak dan ringan hidup. Ya, Tuhan tolong. 1, A, itu ya, menghancurkan lembu emas, artinya A, dosa. B, menghancurkan pemberhalaan. Nah, ibadah yang salah ini, pemberhalaan. Pemberhalaan sama dengan pemberhalaan sama ibadah pelayanan yang ditandai nyanyian berbalas-balasan. Nah, balas-balasan. Di ayat 18 ya, baca ya. Tapi jawab Musa, Keluaran 32:18. Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Nyanyian berbalas-balasan. Tidak kalah, tidak menang. Suam-suam. Tidak mati, tidak bangkit. Itu nyanyian berbalas-balasan. Tidak kalah, tidak menang. Tidak kalah, tidak mati, tidak bangkit. Suam-suam. Loh, ayo ibadah tapi suam-suam. Tidak berkobar lagi, bosan, males lihat jam terus, baru nyanyi 1 kali sudah lihat jam. Nah, ini atau kalau nyanyi ndak, baru firman, mari kita baca Lukas 11, baru baca sudah lihat jam berapa menit, bosan, suam-suam, hati-hati, tidak setia termasuk, itu suam-suam, tidak setia, bosan, aku dalam ibadah pelayanan. Terutama dalam mendengar firman itu bahaya. Nah, itu bahaya. Ya, itu muntah. Suam itu dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, suam itu sama dengan muntah. Ibadah pelayanan sama dengan artinya juga ibadah pelayanan yang ditandai dengan gairah kesukaan daging. Gairah kesukaan daging. Tetapi tanpa firman Allah. Tidak sesuai firman. Ya, tidak sesuai firman aja, gairah dagang, ayo yang senang aja. Nah, gairah kesukaan daging, tetapi tanpa firman Allah, tanpa ketaatan, tanpa kesucian. Tanpa firman berarti tanpa ketaatan, tanpa kesucian. Nah, ini tidak berkenan, diusir, itu pemberhalaan, diusir. Matius 7 ayat yang ke 21, 22, 23. 21-nya nanti, 22, 23 saja. Mari, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak setia, tidak taat, tidak suci, melayani pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Ayo berusaha setia, berusaha taat, berusaha suci. Supaya diterima oleh Tuhan. Kalau enggak, enyahlah. Pembuat kejahatan, enyahlah. Peristiwa Taman Eden terjadi lagi. Diusir, enyahlah. Pembuat kejahatan. Bayangkan, Om selalu terangkan, dari Taman Eden sudah diusir ke dunia. Tidak taat Adam Hawa. Dari dunia sekarang banyak pada hari terakhir banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengaku beribadah melayani Tuhan, tapi tidak setia, suam-suam, tidak taat, tidak suci, tanpa firman. Nah, ini pembuat kejahatan. Diusir lagi. Dulu dari Taman Eden ke dunia sudah diusir. Dari dunia diusir lagi neraka. Tidak ada lain. Mau diusir kemana lagi? Ya ke neraka. Nah, semoga kita bisa mengerti. Hati-hati ya. Nah, yang benar ayo Matius 7:21. Harus mengutamakan firman, ketaatan.
Kesucian, kalau taat suci. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang melakukan kehendak Bapa, taat. Dengar-dengaran suci. Taat kesucian. Pintu Firdaus terbuka. Masuk kerajaan surga. Pintu Firdaus terbuka. Pintu surga terbuka. Bagi kita. Berarti pintu-pintu di dunia juga terbuka bagi kita. Pintu-pintu di dunia juga terbuka bagi kita. Saudara, ayo. Nah, ini saudara. Pintu-pintu sering tertutup. Nah, mari perbaiki pelayanan. Perbaiki. Pintu tertutup, kemustahilan dan lain, ayo. Nah, biarlah pintu dibuka bagi kita. Saudara, ada harapan betul-betul sampai masuk Firdaus, sampai masuk surga yang kekal. Nah, ini kegunaan dua loh batu, saudara, kasih yang sempurna, menghancurkan lembu emas. Menghancurkan lembu emas. Itu saja, menghancurkan lembu emas, dosa-dosa, puncak dosa itu, ibadah pemberhalaan, ibadah yang tidak benar, dihancurkan semua. Mari, ya, ibadah yang benar itu taat, suci, taat pada firman, berarti mengutamakan firman, kesucian, itu aja. Bukan hebatnya kami berbuat mengusir setan, bukan. Yang dilihat Tuhan ketaatannya dan kesuciannya. Andalkan firman, utamakan firman. Itu pintu-pintu terbuka bagi kita. Pintu masa depan semua terbuka. Sampai pintu Firdaus terbuka, pintu surga terbuka bagi kita. Semoga kita mengerti. Ini guna nomor 1, menghancurkan lembu emas. Yang kedua, belajar dari Musa kedua kali ya. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa, dua loh batu. Ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu, tidak sadar bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Wajahnya bercahaya. Nah, ini jadi dua loh batu. Kegunaan dua loh batu membuat wajah bercahaya, bersinar, ada sinar kemuliaan, wajah bercahaya, ada sinar kemuliaan, wajah bercahaya, sinar kemuliaan, sinar matahari kalau Yesus di atas gunung, bagaikan sinar matahari, sinar kemuliaan sama dengan sinar matahari. Apa itu artinya? Terjadi pembaruan hidup, terjadi pembaruan hidup, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, mulai dari panca indera. Wajah itu panca indera. Wajah itu 5 indera. Panca indera. Wajah itu 5 indera. Panca indera. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini harus diubahkan hari-hari ini. Ya, inilah kegunaan dua loh batu. Kasih yang sebuah iman dan perbuatan, kunci membuka surga tadi. Hancurkan lembu emas. Iman perbuatan iman, dua loh batu menghancurkan lembu emas. Pintu surga terbuka bagi kita. Masuk. Jangan seperti ahli Taurat punya kunci, tidak bisa masuk, orang lain tidak boleh masuk. Wah, betul-betul egois. Ya, nah ini semoga kita mengerti. Ayo kesempatan ini, aku minta dua loh batu, iman perbuatan iman, mengasihi Tuhan, taat setia mengasihi sesama. Nah, itu mengasihi musuh bahkan ini kunci betul. Untuk membuka pintu surga, apalagi cuma pintu di dunia. Tuhan tolong kita semuanya. Baik, saudara, jadi terjadi pembaruan hidup mulai 5 indera. 2 saja, mulut dan telinga. Mulut dan telinga. Saudara, mulut jujur diubahkan, mulut dusta menjadi jujur. Dusta menjadi jujur. Itu pembaruan mulut. Dusta jadi jujur. Ayo kaum muda, kalau mau lihat sinar matahari, sinar kemuliaan harus jujur. Kalau tidak jujur gelap. Gelap. Kita nutup-nutupi sesuatu gelap itu, tambah gelap. Tapi kalau jujur apa adanya terserah. Nah, itu ada sinar matahari, sinar kemuliaan. Telinga, tidak taat menjadi taat dengar-dengaran hari-hari. Tidak taat menjadi taat dengar, itu sinar matahari. Jujur.
Saudara, dan taat. Jujur dan taat itu sinar kemuliaan, sinar matahari. Seperti sinar matahari keluar dari wajah Yesus. Sama, jujur dan taat hari-hari. Ya, semoga kita, lembu emas itu dusta. Tidak taat tadi, lembu emas itu tidak taat. Ya, Tuhan bilang bangsa ini bangsa tegar tengkuk keras, tidak taat. Dan tidak jujur. Lembu emas dibilang, inilah Allah yang menuntun kita dari Mesir. Ayo kita sembah, loh dusta. Nah, ini dua ini bahaya. Kau muda, perhatikan mau bercahaya atau mau gelap hidup tergantung dari telinga dan mulut. Telinga jangan dengar yang lain, bahaya. Kalau telinga dengar gosip, ajaran lain, mulutnya lain nanti. Mulutnya lain. Tapi kalau telinga mendengar pengajaran benar, nah, dengar-dengaran mulutnya nanti jujur. Jujur dan taat, dengar-dengar. Saya perhatikan baik-baik. Banyak contoh-contoh kaum muda yang hebat tapi gagal. Karena mendengar yang lain. Jadi mulutnya nanti cuma bergosip, dusta juga. Orang benar dibilang salah. Orang yang salah, itulah. Dua ini, biologi, saluran Eustachius. Nah, ada hubungan. Apa yang didengar keluar di mulut. Jangan, merugikan, sangat merugikan. Sangat sayang sekali. Kalau ini salah, gelap. Bukan bercahaya, gelap. Nah, tapi kalau ini benar, jujur, taat. Sehingga kita bercahaya. Ada sinar kemuliaan, sinar untuk menghadapi mendung gelap. Mendung gelap di dunia. Nah, kalau mendung gelap disinari, matahari, ada pelangi. Nah, itu. Menghadapi lembah-lembah. Wah, lembah kalau tidak ada matahari, mati tumbuhan, gelap. Tapi kalau ada secercah sinar masuk, hidup. Menghadapi lembah-lembah di dunia. Nah, ayo, banyak pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi di dunia. Bagaikan menghadapi mendung gelap. Bagaikan menghadapi lembah-lembah. Ini harus dihadapi dengan apa, Om? Kok gelap terus saya? Ayo, jujur dan percaya, taat percaya, termasuk percaya taat. Itu aja sinari sudah, yang gelap-gelap. Nah, sebagai contoh, kaum muda, Maria, Marta, Lazarus. Nah, Maria, Marta menghadapi Lazarus mati 4 hari. Lazarus mati 4 hari. Ini mendung gelap. Ini mendung gelap. Ini lembah betul. Wah, lembah air mata betul. Wah, ini. Ayo menghadapi Lazarus mati 4 hari. Maria Yohanes 11, 39 sampai 40. Maria Marta menghadapi Lazarus mati 4 hari. Artinya sekarang kebusukan. Ayo diizinkan. Menghadapi busuk, pergaulan busuk, ini busuk. Hati-hati. Tadi itu dosa makan, minum, kawin. Kita mau tinggal di mana? Ya, ini kebusukan menghantam kita. Hati-hati. Di mana saja kebusukan itu. Mau di kamar, di mana kebusukan, antam pikiran. Nah, di luar hati-hati, antam perbuatan, bisa busuk perbuatan. Kebusukan. Kehancuran. Nah, kehancuran masa depan. Kehancuran ekonomi, sekolah, hancur semua. Nah, ini yang dihadapi, mendung gelap. Kemudian lembah-lembah. Jalan yang tidak rata itu lembah-lembah, banyak. Nah, kemudian menghadapi air mata, kesusahan, lembah air mata, penderitaan, kesusahan dan penderitaan, lembah air mata. Oh, saudaranya mati, apalagi tulang punggung, laki-laki satu-satunya yang cari duit. Aduh, penderitaan dan kesusahan, lembah air mata. Dan kemustahilan sudah mau diapakan 4 hari. Ayo, mungkin kaum muda dihadapkan ini. Kenapa Tuhan? Ini keluarga mengasihi Tuhan. Kalau saudara-saudara baca mulai ayat 1, Yohanes 11, mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Waktu Lazarus sakit, kirim kabar. Lazarus yang dikasihi sakit, sengaja Tuhan tinggal. Sengaja. Sampai mati, sampai 4 hari baru datang.
Mungkin, saya sudah doa, saya kan sudah baik, sudah ini, sudah doa kok belum. Masih ada lembu emas yang harus dihancurkan. Masih ada lembu emas supaya jadi 2 loh batu. Lembu emas kalau dihancurkan 2 loh batu. Kita terima. Batu keras, lembu emas jadi 2 loh batu. Mau diukir oleh Tuhan. Kasih Tuhan. Nah ini maksudnya Tuhan. Kita dihadapkan mendung gelap, lembah yang kelam untuk berubah hari-hari. Ayo hancurkan lembu emas. Hancurkan batu keras. Yohanes 11, 39, 40. Mari. Kata Yesus, angkat batu itu. Nah batu keras ini lembu emas. Ya. Marta, saudara orang meninggal berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan sinar matahari. Sinar kemuliaan menghadapi mendung, menghadapi lembah-lembah. Nah, Marta, waktu Tuhan bilang, angkat batu itu. Marta bilang, oh sudah bau, sudah gini. Nah ini mau nutup-nutupi. Kebusukan-kebusukan mau ditutup, percuma kamu udah. Tidak jujur dia. Tidak jujur, mau nutup-nutupi. Tidak jujur. Tidak terus terang. Masih ada yang ditutup-tutupi. Dan tidak percaya ngapain. Sudah 4 hari mati, biar dibuka, biar diseret mayatnya. Tidak ada gunanya. Nah, ini sering kita tidak percaya. Mana bisa? Mana mungkin? Seringkali kita menghadapi mendung, malah tidak percaya, hancur betul. Ayo, kalau menghadapi mendung, menghadapi lembah, ayo. Apa maksud Tuhan? Bukan menghancurkan hidup kita, masa depan, bukan. Menghancurkan lembu emas, amin. Menghancurkan batu keras lembu emas. Ayo hancurkan, rubah. Jadi jujur, yang tadi sembunyi, jangan dibuka, jangan. Malu loh ya, jangan. Nah, ayo jujur, terang-terangan. Dan taat, percaya dan taat. Ayo buka, angkat sudah batu. Jujur dan taat. Justru dalam lembah ini saja, Tuhan izinkan lembah, Tuhan izinkan mendung supaya kita berubah. Lembu emas, batu yang keras harus dipecahkan. Nah, saja menjadi hati yang lembut, jujur dan taat percaya. Jujur, taat, percaya. Itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengulurkan tangan kemuliaannya, tangan anugerah yang besar, tangan kemuliaan, sinar kemuliaan. Ya, untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Busuk jadi harum. Ayo malam ini, mungkin nama kita sudah busuk. Oh dia itu gini, berbuat busuk ini, ayo jadi harum. Hancur jadi berhasil indah, jadi baik. Berhasil indah. Busuk jadi harum, hancur jadi indah, berhasil jadi baik, berhasil dan indah pada waktu. Penderitaan air mata, menjadi sukacita surga. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Mimpi saja sudah senang. Kalau ada, maafkan ya, meninggal, mimpi dia hidup aja, senang. Sebaliknya mimpi mati, kemudian pagi-pagi, coba mimpi, sudah senang. Apalagi kenyataan, senang betul. Sukacita surga, tidak ada air mata. Kemustahilan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Nah ayo, kamu udah ngerti, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tapi kok mendung terus, kok lembah terus? Karena masih ada lembu emas. Masih ada hati keras, terutama tidak jujur, dusta, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan tidak percaya, tidak taat. Tidak percaya, tidak taat itu sama. Kalau taat itu percaya, kalau tidak taat tidak percaya. Percaya dan taat. Ulurkan tangan, menyeru nama Tuhan. Jadi kalau menghadapi mendung, maksudnya jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyerah kalah, tapi ayo menyerah sepenuh. Ayo diubahkan, jujur dan taat, mengulurkan tangan. Tuhan akan selesaikan. Dan jika Yesus datang, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak bercacat, bersinar bagaikan matahari. Untuk menyambut
kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama dengan sorak-sorai haleluya bersama Dia selamanya. Kunci surga terbuka semua, pintu surga, pintu Firdaus, pintu perjamuan kawin anak domba terbuka di awan-awan, pintu Firdaus terbuka, pintu surga terbuka. Oh, Tuhan menolong kita. Ya, malam ini mungkin sudah lama ini mendung, gelap, sudah lama lembah-lembah. Aduh, kok begini terus. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyerah kalah. Tapi periksa diri. Ayo kekerasan batu keras, lembu emas, hancurkan malam. Melembut, hancur hati, ngaku, jujur, dan percaya, taat. Ulurkan tangan Tuhan, ulurkan tangan pada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian kita. Jangan pernah menyerah. Ayo, jangan pernah menyerah. Selama ada matahari, tadi memang hujan tapi paginya ada matahari. Ya, Tuhan masih bisa menyinari kita di lembah-lembah, menghadapi mendung yang gelap itu. Tuhan tolong. Ayo, kita bangkit berdiri di Surabaya, di Medan, dimanapun. Di depan laptop, di rumah masing-masing, di luar negeri. Ayo berdiri semua, sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Sama Tuhan ada di mana. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, ada lembah-lembah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji. Yang berhasil jangan sombong, jangan sombong. Sewaktu-waktu bisa menghadapi mendung, bisa menghadapi lembah. Sebaliknya yang menghadapi mendung lembah jangan putus asa. Periksa diri, berseru kepada Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan tundukkan kepala. Mungkin orang tuamu tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa. Kita tidak bisa, siapapun tidak bisa. Kesempatan melembut malam, jujur dan percaya. Jangan ragu, jangan mengandalkan siapa-siapa. Hanya datang kepada Yesus. Haleluya. Lagi, haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Saya harus memberi kesempatan malam. Marta tersungkur, Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan, tempat paling rendah. Untuk jujur dan percaya. Bukan mengaku kehebatanku, tapi mengaku ketidakmampuan, kebusukan dan lain-lain. Ada yang mau maju berlutut, tapi jangan ikut-ikut. Tapi jangan gengsi juga.
Di Malang, Surabaya, Medan sama. Di depan laptop di rumah sama. Ayo, gunakan kesempatan. Tempat paling rendah, matahari bersinar ke sana. Oh, haleluya. Yang di bangku boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Untukku lebih dahulu, juga untuk kaum muda, untuk siapapun malam, dimanapun kami berada. Sinari kami, sinari, jangkau kami, jamah kami. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami tak mampu Tuhan, kami tak mampu. Oh, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Dimanapun kami berada tak mampu. Sinari, ya lawasa, ya lawaka. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Oh, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ampuni kami, sinari. Sudah cukup semuanya. Sudah cukup 4 hari Lazarus mati, sudah cukup. Bangkitkan kami Tuhan. Tolong kami. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, 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 ya lawaka. Haleluya. Yesus, haleluya. Engkau tidak biarkan kami. Engkau tolong kami semua. Seperti Engkau membangkitkan Lazarus, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sudah cukup 4 hari, sudah cukup. Mulai hari ini kami bangkit bersama Engkau. Sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sempurna jika Engkau datang. Kembali kedua, bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Jujur percaya itu penyerahan sepenuh. Terserah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. 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 Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Pegang kami semua, peluk kami semua. Pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, bersinar sampai sempurna. Sampai pintu surga terbuka bagi kami. Terima kasih, turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing di mana Bapak Ibu saudara-saudara berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan sinar kemuliaan-Mu, sinar matahari. Menyinari kami yang menghadapi mendung gelap, lembah yang gelap. Semua menjadi terang kembali. Semua menjadi bahagia, semua selesai, semua indah pada waktunya. Sampai sempurna. Gembalakan kaum muda semua. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 BCW di dalam negeri, luar negeri, semua beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar
mengerti melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kembali. Jiwa-jiwa yang sudah undur Kau mudah tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan. Tuhan, oleh masalah, oleh keluarga, oleh kesakitan dan lain, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus. Oleh kemalasan juga dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Semua setia berkobar sampai dalam ibadah pelayanan, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, tolong kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong, Kau mudah Tuhan. Yang bekerja berkati dengan berkat dari surga. Buka firman, buka jalan. Hutang piutang tolong semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong juga, tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah beri hikmat-Mu. Menghadapi apa saja hari-hari ini Tuhan, tolong semua. Beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik. Nilai-nilai yang merosot terangkat semua. Nama-Mu dipermuliakan. Ampuni semua, Engkau tolong semua. Pulihkan kami semuanya. Berikan pergaulan yang baik, yang suci, yang benar, yang suci. Beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar. Oh Tuhan, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Tuhan, beri ketabahan Kau mudah. Beri masa depan berhasil indah. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka dan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama pakai mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Jiwa-jiwa ditambahkan, Tuhan tolong semua. Banyak permohonan kami, Engkau yang tahu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyali, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk retreat kaum muda ya, pada tanggal 30 November dan 1 Desember yang akan datang ya. Baik. Ya, Tuhan memberkati semua. Tetap tadi, mari segera. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujikan Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujikan Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kor sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujikan Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pujikan Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang mau ikut retreat, jadi Kemis Jumat ya. Kemis siang berangkat, Jumat sore jam 4 dari sana, berarti jam 5 ya, sore sudah sampai di situ ya. Di Bakti Alam di Purwosari, masuk 1 jam dari sini ya. Baik, Tuhan memberkati. Harganya 0 sampai 100 ribu. Artinya ya seberapa berkatnya. Ya, kalau lebih dari 100 boleh, silakan ya. Itu semuanya. Baik, Tuhan memberkati kita. So, gunakan
waktu libur bersama-sama kita berdoa bersama, terutama bisa berdoa bersama dan juga berbahagia bersama. Ya, baik. Tuhan memberkati. Nanti di Medan dicari waktu, ya. Di Medan juga sudah usul Om, ada juga, ya baik, dicari waktu juga nanti, ya baik. Tuhan memberkati semuanya. Kemudian untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Nugroho Adi Daniel ke-22 hari ini ya Tuhan memberkati ke-22 tahun, berarti tahun 95. Oh, lebih dulu dari saya ya, 96 saya. Baik, mohon bantu doa Ibu Dami Fitria Munti, putri dari Ibu Kartini dari Medan. Wah, yang ulang tahun banyak sekali, 11 sampai 18 November. Ibu Nani Wahyuningsi, Ibu Tutoyo hari ini 11. Yunike Imelda Kristabele Pororogo hari ini. Ibu Nurlina Manalu Medan hari ini. Princess Tania Desair Pardede Medan hari ini 11 November. Ibu Marta Suparti, Ibu Darmono Surabaya besok. Ibu Trifosa Krismawati, Ibu Matias besok lusa 13. Bapak Rudi Hermanto 13. Agnes Natania Widodo Sekolah Minggu 13. Jesslyn Maria Angelika 13. Ibu Wartiani, Ibu Ani Surabaya 13. Bapak Stefanus Yanto Sutrisno 14. Nefrita Pramesti Nefrit 14. Diandra Patmarisa Surabaya 14. Ibu Heranika Lubis, Ibu Andri Sirgar Medan 15. Wasti Novantri Nova Surabaya 15. Ibu Dwi Astuti Kusumaning Tias, Ibu Eli Kuswanto 16. Novita Kristi 16. Bapak Dr. Andes Noce Elau BE 16 di Kupang Flores. Bunga Rista Damani Medan 16. Ibu Nur Saida Huta Galung 16. Ibu Novriani Watikale, Ibu Yusuf Wasana 17. Venda Vanessa 17. Ari Sanjaya Kurniawan Juniadi 18. Ibu Yemima Yunise Gracia 18. Arta Novena Opusunggu 18. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Baru bacanya capek, apalagi ulang tahunnya. Baik, mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Jangan lupa, besok pagi sini 7:50. Ya, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita. Surabaya jam 11 kurang sedikit dimulai. Ya, gunakan hari libur, Tuhan memberikan nilai tambah beribadah. Medan jam 7.15 malam, 19.15. Gunakan hari libur juga untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa buat yang sakit, Tuhan. Ibu Dame Fitria Munte, Tuhan jama Ibu Yombundaya di rumah sakit jama juga, ampuni kami dan lain-lain. Anak-anak muda yang sakit ampuni, kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi, beri kami sehat kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Juga yang ulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristiwa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Demikian juga ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Nugroho ke-22 tahun. Satukan nikah mereka, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan. Bersama anak-anak dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan curahkan berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga dalam hidup mereka. Merasa suasana firdaus, suasana bahagia sampai perjamuan kawin anak domba, sampai nikah yang sempurna bersama Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Segala pengorbanan anak-anakmu kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur Tuhan berkati, jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi setai, baik dari Malang, baik di Medan, baik di Surabaya, semua lindungi setai. Sampai tiba di rumah dengan selamat sehat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam, bisa beribadah melayani Tuhan, namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk sekali lagi, sebelum pulang, yakinkan, mendung, lembah, Tuhan tolong kita semuanya. Angkat dua tangan ke atas. Yang penting kita jujur percaya
bersama dia selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Beri kesetiaan sungguh-sungguh Tuhan, kejujuran, ketaatan sungguh-sungguh. Sudah cukup bagi kami Tuhan. Sinar matahari, sinar kemuliaan menyertai kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih yang tidak hadir malam ini di sini di Surabaya, Medan. Engkau jamah supaya mereka bisa kembali kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan. Tuhan